Patah-patah nggak suara saya? Enggak, Pak, lancar, Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Oke, nanti kalau patah-patah dikasih tahu ya. Iya, Pak. Oke. Kenapa Nggak, nggak Pak. ada suaranya, Pak? Ini siapa ini? Infinix ini siapa nih? Kamu yang nggak ada suaranya, bro. Yang mana, Pak? Ini mana Infinix? Insiden pertemuan ketiga mata kuliah Kamu yang tidak ada saya. Oke, kita masuk minggu ketiga, yaitu pembahasan tentang apa, teman-teman? Tentang K3L. Ini loh. Ada insiden, investigasi, atau inspeksi kecelakaan. Kenapa? Kira-kira teman-teman kecelakaan harus diinspeksi? Kenapa? Harus diinvestigasi? Ada tahu nggak? Nyala Supaya mendapatkan perawatan. Boleh. Terus, kenapa kecelakaan kerja itu harus inspeksi, harus diinvestigasi? Kenapa? Kira-kira nggak apa-apa. Kita kalau belajar. Akbar, apa kira-kira? Kenapa kecelakaan itu harus dilaporkan, harus diinvestigasi, harus diinspeksi? Dapat biar nggak lebih besar masalah mungkin. Kenapa? Supaya apa tadi? Biar nggak besar masalah mungkin. Supaya tidak membesar masalahnya. Oke, boleh. Ada lagi? Sesuai kalian aja, kira-kira apa aja? Ini Julian nih malah ngobrol sendiri ya, Julian nih ya. Oke, tadi itu temennya jawab gitu ya. Jadi supaya mendapat perawatan, supaya masalahnya atau kecelakaannya tidak lebih besar lagi. Oke, itu betul juga ya. Nah, intinya sebelum masuk ke investigasi, di pertemuan kemarin kita udah bahas tentang insiden kan? Insiden itu apa kemarin teman-teman? Kejadian ya. Insiden itu yang kejadiannya. Kemudian kalau kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan cedera. Jadi ini insiden. Kemudian kalau kecelakaan ini insidennya buat orang cedera, itu kecelakaan masuknya. Kalau misalnya tembok jatuh doang, itu insiden. Kalau tembok jatuhin orang, itu kecelakaan. Oke. Nah, kalau near miss itu insiden yang tidak menyebabkan cedera atau hampir celaka. Ini orangnya berhasil lari sebelum kejatuhan tembok, itu near miss. Paham ya Mas Ian ya ini ya? Paham. Oke, yang baru masuk silahkan ditulis namanya ya biar nanti saya absen. Oke, kemudian apa itu investigasi? Silakan, ada yang dibacakan ini, ada yang membacakan. Langsung Kegiatan mengecek segala sesuatu dan mencatat apakah sesuai atau tidak terhadap standar K3. Benar ya.
Oke, kemudian tujuan inspeksi K3 apa, teman-teman? Secara umum, mengidentifikasi Potensi masalah potensial, potensial kekurangan sarana sarana kerja, kinerja K3. suatu bagian akibat suatu perubahan ada tujuan yang khusus antara lain kerja menggunakan setiap bukan tujuan khusus antara lain program memeriksa kerja pelaksanaan setiap program sarana ketiga baru mengukur hasil usaha dan setiap sarana program ketiga siap terhadap Jadi secara K3. umum tujuan diadakannya inspeksi atau investigasi itu yaitu nih untuk mengidentifikasi masalah potensial, kekurangan sarana kerja, kinerja K3 di suatu bagian itu sudah betul atau salah gitu. Terus mengidentifikasi akibat suatu perubahan ya dan lain sebagainya. Itu inspeksi K3. Oke. Nah, kemudian tujuan analisa kecelakaan. Kenapa kok kecelakaan itu harus dianalisa? Ada yang tahu? akibat Oh iya, baca ya. Tapi betul. Untuk mengetahui sebab akibat. Oke. Oke. Jadi, menurut teman-teman, kalau ada kecelakaan terus tidak ini siapa sih yang berisik ini? Julian nih suara motornya. Oke, kecelakaan kalau tidak dilaporkan itu bisa nggak dianalisa kecelakaannya? Bisa nggak diinvestigasi? Bisa nggak teman-teman? Kalau ada kecelakaan kemudian tidak dilaporkan, apakah bisa diinvestigasi? tidak bisa Tidak bisa. Kemudian kalau tidak bisa, apakah suatu sistem itu bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, apakah di suatu tempat itu bisa diperbaiki kesalahannya? Tidak dapat diperbaiki. Jadi kecelakaan itu paling pertamanya yaitu harus lapor kalau ada kecelakaan. Karena kalau nggak ada kecelakaan, ya tidak akan bisa diperbaiki, tidak akan dibuatkan regulasi baru, tidak akan dibuatkan aturan baru gitu. Jadi kecelakaannya akan kembali berulang. Oke. Nah, kemudian tujuan analisa kecelakaan itu untuk mengetahui sebab-sebab sebenarnya dari kecelakaan yang telah terjadi sehingga kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Kemudian untuk menghilangkan kemungkinan dampak kerugian akibat kecelakaan, ya, menghilangkan dampak kerugian supaya nggak tambah rugi. Kalau nggak ada inspeksi kecelakaan terus-menerus kan rugi kan, harus biayain ke rumah sakit, harus biayain mesin dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengelompokkan jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi demi untuk mengetahui kecenderungannya atau trennya sehingga bisa mengantisipasi tindakan pencegahan. Ya, karena sudah pernah terjadi misal kejepit tembok atau kejepit pintu di perusahaan itu. Oh, itu sering banget terjadi gitu. Sangat sering terjadi. Oh, berarti kita harus antisipasi gimana kan antisipasinya gitu. Dan karena itu harus segera dilakukan karena sudah terlalu sering gitu ya. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan karena tindakan preventif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kuratif. Preventif itu pencegahan ya. Tindakan pencegahan itu lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kuratif. Kalau ada kejadian terus kalau ada kejadian
kemudian kerugiannya banyak, itu jauh lebih besar daripada kita melakukan tindakan preventif atau pencegahan gitu. Dan yang terakhir, belajar keselamatan dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Oke, kemudian ini dibaca. Aksiden atau insiden investigasi Insiden harus harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem manajemen daripada kesempatan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Oke, jadi intinya nih ya, untuk memperbaiki sistem manajemen daripada kesempatan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Jadi kadang kita itu takut ngelaporin kejadian, ngelaporin kecelakaan kerja, karena takut nanti kita jadi disalahkan gitu. Oh, Iya, kamu di situ, kenapa kamu nggak mencegah? Kenapa kamu itu? Nah, itu nggak boleh. Kita kembalikan pada hakikatnya. Kalau investigasi kecelakaan itu fungsinya untuk apa, teman-teman? Memperbaiki untuk perbaiki sistem manajemen. Oke, bukan untuk menetapkan siapa yang Bersalah. bersalah. Oke, kadang perusahaan itu masih Membutuhkan karyawan. investigasi kecelakaan ini masih tujuannya untuk menetapkan siapa yang bersalah gitu. Jadi nggak boleh itu. Nah, objek insiden investigasi itu, investigasi yang efektif dapat menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kalau kecelakaan itu apa sih yang sebenarnya terjadi? Nggak cuma jatuh dari tangga, tapi benar-benar apa sih jatuh dari tangga, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Jadi yang detail gitu. Kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, ya, causal faktor. Jadi penyebabnya apa? Sebab-sebabnya kenapa bisa jatuh dari tangga. Nah, itu bisa diidentifikasi. Jadi kalau kita menginvestigasikan suatu kecelakaan, kita bisa tahu penyebab-penyebabnya apa. Kemudian melakukan langkah-langkah koreksi untuk mencegah terulangnya kejadian yang sejenis. Ya. Oke. Kemudian klasifikasi inspeksi. Yang pertama apa, teman-teman? Inspeksi umum berkala. Yang kedua apa? Inspeksi sewaktu-waktu mendadak. Atau mendadak. Yang ketiga, inspeksi berkelanjutan. Yang keempat, Khusus. inspeksi khusus. Oke, inspeksi umum berkala ini dilakukan bersama berbagai disiplin, ya. Jadi dilakukan berkala tiap bulan sekali. Ini siapa sih ini? Miftah ini. Di-mute ya Miftah ya. Nah, kemudian inspeksi umum berkala itu setiap bulan dilakukan inspeksi, 2 bulan sekali, itu berkala ya. Kalau inspeksi sewaktu-waktu atau mendadak, misalnya ada kejadian kecelakaan di situ, kemudian harus diinspeksi, harus investigasi. Nah, itu sewaktu-waktu atau mendadak. Kalau inspeksi berkelanjutan, misalnya tahap 1, inspeksinya berkaitan dengan keselamatan saat membuat fondasi. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika itu sudah mulai bangunannya itu sudah mulai lantai 2, lantai 3, itu inspeksinya beda lagi gitu. Dan lain sebagainya. Inspeksi khusus itu selain 3 inspeksi ya, yang lain. Muhammad Fauzi Yadir. Oke, lanjut nggak teman-teman? Lanjut. Lanjut ya. Oke, jadi sebab-sebab kecelakaan dan bagaimana menghilangkannya. Oke, nih yang pertama adalah sebab-sebab kecelakaannya, yaitu korban tidak tahu. Yang kedua, korban tidak mau, dan yang ketiga, korban tidak mampu. Oke, yang tidak tahu apa ini? Korban mendapat musibah kecelakaan karena Kebodohannya. Ini yang kedua, Pak. Nah, contohnya misal kalian datang ke suatu perusahaan
di sana sedang ada proyek. Nah, kalian tidak pakai helm karena kalian nggak tahu kalau di sana itu wajib pakai helm. Terus kalian ketimpa material proyek. Nah, jadi kalian terkena musibah kecelakaan karena kebodohannya, ya. Kalian. Terus yang kedua tidak mau. Korban sudah tahu alias mengerti bisa terjadi kecelakaan, tapi korban tetap tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Berarti korbannya ini dia sudah tahu kalau di situ tuh harus pakai helm, tapi dia tidak mau pakai helm, ya. Nah, berarti tidak patuh korbannya. Itu maksudnya kemudian tidak mampu. Korban tahu resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Oke. Bro. Nah, nih, semua kecelakaan itu ada Sebabnya. Nah, semua sebab itu dapat dicari atau ditemukan. Semua sebab itu dapat dihindari. Semua sebab dapat dieliminasi. Nah, semua sebab dapat dicegah, sehingga semua kecelakaan itu sesungguhnya dapat dicegah, ya. Aslinya semua kecelakaan itu dapat dicegah kalau kita bisa mencari sebabnya apa, menghindari sebab-sebab kecelakaannya, kita bisa mengeliminasi sebab-sebab kecelakaannya. Iya. Oke, paham? Paham. Oke. Alasan tidak melaporkan insiden investigasi apa aja, teman-teman? Yang pertama, Takut mendapatkan resiko lebih besar, Pak. ini yang kedua, mendapatkan Sanksi disiplin. disiplin. Yang kedua, Perhatian yang berlebihan terhadap catatan. oke. Rekor. Yang ketiga, Perhatian terhadap reputasi. oke. Yang keempat, Takut akan perawatan medis. oke. Kita bahas satu-satu ya. Ya. Yang pertama, takut mendapatkan sanksi disiplin. Banyak pekerja yang berpendapat bahwa investigasi bertujuan untuk mencari kesalahan, fault finding, daripada mencari fakta, fact finding. Nah, ini kadang kalian tuh nggak mau ngelaporin ada kecelakaan teman kalian karena kalian takut nanti kalau kalian laporkan kalian bisa kena masalah gitu. Nah, makanya salah satu alasan tidak melaporkan insiden itu biasanya takut mendapatkan sanksi disiplin. Dan yang kedua, perhatian yang berlebih terhadap catatan. Banyak pekerja yang melihat prestasi dari segi tidak adanya kasus insiden dan aksinya yang terjadi. Misalnya kalian di pekerjaan kalian nanti itu ketika sebagai operator gitu, kalau kalian ada kecelakaan kerja kalian dan kalian yang salah, itu nanti prestasi kalian kurang, catatan rekor kalian itu berkurang, sehingga misalnya dapat denda atau apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalian tidak melaporkan kecelakaan tersebut. Kemudian perhatian terhadap reputasi. Banyak pekerja yang melihat kecelakaan yang menimpanya sebagai indikasi akan jeleknya reputasi. Ya, ini seperti contohnya perusahaan menutup-nutupi kalau perusahaannya itu sering mengalami kecelakaan karena takut perusahaannya dinilai jelek. Oke. Kemudian takut akan perawatan medis. Nah, misal kalian terkena sengatan listrik gitu, kalian tersetrum. Nah, kalian takut lapor ke atasan karena kalian takut nanti malah disuruh dirawat di rumah sakit, disuntik lah dan lain sebagainya. Kalian takut sehingga kalian udah pulang aja dalam kondisi habis tersetrum gitu. Oke ya, ngerti ya. Jadi alasan tidak melaporkan kecelakaan apa aja, paham ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Proses investigasi insiden. Nah, ini nanti salah satu tugas kalian baru ya. Kalian tulis ini ulang ya, tulis diketik ya, diketik atau di kertas, terserah. Oke. Itu tugasnya.
Ya udah ditulis di kertas, ditulis di kertas. Ditulis kertas Ya. Nah, tahap-tahap investigasi yang pertama ada apa, teman-teman? Pak, bisukan itu yang satu itu, aduh, nggak bisa kedengaran, Pak. Ini siapa ya ini yang berisik ya? Bisa dimatikan goblok. Ini Julfikin bukan sini? Siapa ya? Atau Julian? Perencanaan. Oh iya nih Julian nih dari tadi ribut aja nih Julian nih. Bukan. Ada. Oke, yang pertama tahapan investigasi itu apa? Bisa dimatikan, woi. Tak kaji bae. Dulu bangke. Julian nih ya dari tadi ya, Julian nih ya. Nah, coba Julian nih. Hadir kan? Kita kick aja kali ya. Keluarin aja dia, Pak. Berisik. Bisa, Pak, bisa. Iya, nong, Dana. Julian. Kan absen kan? Anda sudah. Oke ya lanjut ya. Yang pertama apa tahapan investigasi yaitu persiapan. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Kemudian yang ketiga analisa. Yang keempat Pelaporan dan tindakan lanjut. Tak kaji. pelaporan dan tindak lanjut. Oke. Yang persiapan itu isinya tentukan maksud tujuan. Nah, sebelum kalian melakukan investigasi, tentukan maksud tujuan. Kemudian susun prosedur investigasi, memilih pelatih atau melatih tim investigasi, menyiapkan perangkat investigasi. Kemudian pelaksanaan ada apa aja, teman-teman? Pemberitahuan kecelakaan. Kemudian pengamanan bukti di TKP. Kemudian wawancara saksi. Kemudian Ikut teknik 5P. Kemudian mengolah data atau informasi. Nah, kemudian kalian analisa setelah kalian dapatkan formnya kan, kalian dapatkan data-datanya, kalian analisa menggunakan faktor utama atau critical factor, kemudian identifikasi penyebab langsung, kemudian identifikasi penyebab dasar, kemudian root, basic atau sistem cause, kemudian analisa penyebab dasar dengan 5 Y. Oke. Kemudian pelaporan dan tindak lanjut yaitu menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Oke, kemudian kedua. Oke, yang ketiga. Bagian pelajaran yang dipetik dari kecelakaan yang terjadi. Oke. Ini ya tahapan investigasinya ya, pratahapan perencanaan. Yang pertama itu tadi ya, tentukan maksud dan tujuan, penyusun prosedur investigasi kecelakaan, pemilihan dan pelatihan para investigator, siapkan perangkat investigasi. Nah, ini tahapan investigasi, tanggung jawab investigasi. Misal, first aid atau pengadaan first aid itu siapa aja yang bertanggung jawab? Oh, perwakilan, supervisor, gitu, general foreman bila diperlukan. Kemudian no dash loss, misalnya kalau untuk menghindari dari yang dirugikan karena kecelakaan kerja, itu siapa aja yang bertanggung jawab, supervisor, general foreman, general superintendent dan lain sebagainya. Ini kalian buat Ini ya tahapan investigasi, insiden, tanggap darurat, persiapan investigasi, pengumpulan data, evaluasi dan analisa, tindakan perbaikan, membuat laporan, tindak lanjut, rekomendasi. Nah, cara-cara analisanya. Mati ke kamera nih. Apa ya ini? Tahu mati kamera namanya. Apa tadi? Di depan kamera. Miftah itu di Harus ngingetin tuh. Oke, jadi beberapa teknik-teknik analisisnya, analisa kecelakaan itu bisa pakai RChat analisis, fault tree analisis, 5 whys, ICAM, SCAT, dan lain sebagainya.
ya. Di hari ini itu metode investigasi yang paling populer untuk digunakan itu yang pertama konsep of multiple cause model dari ILCI kan, International Loss Control Institute, kemudian fault tree analysis dan cause and effect diagram atau diagram fishbone. Itu yang biasa dipakai sama perusahaan-perusahaan untuk melakukan analisa kecelakaan. Nah, multiple cause model itu sama seperti halo teman-teman, yang dengar suara saya teman-teman? Halo, jelas suara saya? Tiga perdana menjawab Pak. Suara saya jelas? Dengar Suara saya? Pak, tidak? Sekarang sudah jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Jadi ini seperti minggu yang kemarin, yaitu efek domino ya. Efek domino. Kalau kalian sudah baca, sudah mengerjakan tugas, pasti kurang lebih paham tentang ini. Nah, yang pertama itu, ini ada kecelakaan nih, kecelakaan. Kemudian kerugiannya apa aja? Apakah orangnya meninggal, ataukah propertinya, ataukah proses di dalamnya yang mengalami kerugian. Nah, kita lihat di belakang. Oh, ada penyebab langsung. Penyebab langsungnya apa aja? Yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian kita tarik lagi ke belakang. Oh, ada penyebab basicnya, penyebab dasarnya apa aja? Oh, faktor personal sama faktor pekerjaan. Kemudian kita lihat lagi. Oh, ada lack of control atau kurangnya kontrol dari diri sendiri maupun dari perusahaan, program yang salah, standar yang salah, pencapaian standar yang salah gitu. Nah, kalau urutan penyebab insiden ada kejadian itu urutannya dari atas ke bawah. Jadi pasti gara-gara lack of control maka menyebabkan basic cause atau penyebab dasar. Kemudian basic cause kalau tidak ditangani maka menyebabkan immediate cause atau penyebab langsung. Kemudian kalau penyebab langsung tidak ditangani, maka akan terjadi kecelakaan atau insiden. Dan kecelakaan itu pasti menyebabkan kerugian atau losses. Nah, itu kalau urutan penyebab kecelakaannya seperti itu. Kalau kita sebagai investigator, kita yang disuruh mencari akar permasalahannya, kita lihat dulu dari kecelakaannya. Kecelakaannya apa? Misalnya mobil jatuh, kemudian kita lihat apa penyebab langsungnya apa? Apakah tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Oh, remnya blong, berarti kondisi tidak aman. Kemudian kita lihat lagi basic cause-nya. Kenapa remnya blong? Apakah karena faktor personal atau faktor kerjaan? Oh, ternyata faktor personal, tidak pernah dirawat, ya. Terus kita lihat ke atas lagi. Bagaimana anunya? Apa sih yang penyebabnya dasarnya? Oh, karena orangnya ini tidak paham bagaimana cara merawat mobil gitu. Oke ya. Nah, ini beberapa jenis-jenis insiden. Jadi kalau kalian disuruh ngelis besok kalau ada temannya kecelakaan atau kawan kerjanya kecelakaan, kalian list mana apakah dia tersandung, apakah dia tertimpa atau jatuh ke bawah atau jatuh pada level yang sama atau tertarik di antara roda yang berputar, kalian tentang dan seterusnya. Ini berdasarkan standar ANSI ya. ANSI Z16.2. Oke. Kemudian penyebab dasarnya faktor personal atau faktor pekerjaan. Nih, beberapa faktor personal itu yaitu inadequate physical atau apa inadequate physical? Ada yang tahu nggak? Fisiologi, capability. Apa inadequate physical tuh? Fisik yang kurang memadai. Baik, kemudian inadequate mental. Apa artinya? Mental yang kurang memadai. Kemudian mental or psychological stress. Artinya apa? Stress mental. Kemudian lack of knowledge. Artinya apa?
pengetahuan yang kurang. Kemudian lack of skill artinya apa? Kurang skill. Skill yang kurang. Oke, mantap. Kurang skill atau kurang skill. Kemudian physical stress. Artinya apa? Stress fisik. Kemudian improper motivation. Motivasi yang kurang. Oke, ini ya faktor-faktor personal ini. Jadi kalian list nanti kalau ada kecelakaan mobil itu apakah karena fisik yang kurang memadai, misalnya karena tadi remnya blong ya, remnya karena rem, oh ternyata orangnya terlalu pendek, masih di bawah umur, jadi nggak bisa nginjak rem itu, berarti yang dicentang yang fisik yang kurang memadai gitu. Kalau misalnya mental yang kurang memadai, ya dia sudah terlalu tua misalnya gitu, atau masih terlalu muda, jadi belum siap untuk mengendarai mobil. Kemudian kalau stres mental gitu, misalnya kalian habis pulang, habis pacaran, kemudian ada masalah sama pacar, kemudian kalian nyupir mobil, masalah keluarga, terus kalian nyupir mobil, kalian stres, nah di situ sehingga menyebabkan kecelakaan, itu berarti yang dicentang itu, gitu ya, paham nggak? Oke, kemudian pengetahuan yang kurang, misalnya belum bisa naik mobil tapi nekat nyupir mobil. Nah, itu masuknya pengetahuan yang kurang dan lain sebagainya. Oke. Iya, Pak. Nah, kemudian faktor pekerjaan. Kalau bukan karena faktor pribadi, faktor personal, maka bisa aja faktor pekerjaan, yaitu inadequate leadership atau kepemimpinan yang Kurang. Pimpinan yang kurang. Kemudian apalagi inadequate engineering, teknik yang kurang. teknik-teknik di perusahaannya kurang. Kemudian inadequate purchasing, pembelian barang yang kurang memadai. Kemudian inadequate maintenance, perawatan yang kurang. Kemudian atau kekurangan tool dan equipment, ya. Terus kurangnya standar pekerjaan. Nah, kalau ternyata bukan faktor pribadi kecelakaan itu, misal tadi karena remnya blong, itu kan bukan faktor pribadi, berarti maksudnya ke perawatan yang kurang. Kalian centang gitu ya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, penyebab langsung itu unsafe act atau unsafe condition atau tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Nah, ini beberapa contoh tindakan tidak aman ya. Itu yaitu mengoperasikan tanpa izin, gagal mengingatkan, gagal mengamankan, mengoperasikan dengan kecepatan berlebih, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh tindakan tidak aman. Kemudian kondisi tidak aman, contohnya apa aja? Pengaman tidak memadai. Kemudian Kelaratan perlindungan yang tidak sesuai. Oke, kemudian Perkakas peralatan atau material yang rusak. Oke, dan lain sebagainya ya. Itu ya, kalau kondisi yang tidak aman, misal kemarin kan ada kebakaran, terus mereka evakuasi pada lari, tapi karena lingkungan kerjanya itu berantakan, ya itu berarti kondisi tidak aman. Tidak aman. Ya. Itu bisa masuk housekeeping yang jelek, atau perkakas peralatan material yang rusak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contohnya tadi kan. Jadi mobil meluncur ke jurang, ya. Mobil meluncur ke jurang, kecelakaannya. Kemudian kerugiannya pengemudi dan 3 penumpang mengalami luka-luka. Kita tarik ke atas, penyebab langsungnya apa aja sih? Kita setelah dianalisa, karena orangnya hanya mengandalkan rem untuk mengurangi kecepatan di turunan, kemudian menggunakan gigi 4 di turunan tajam,
kemudian Iya. melajukan kendaraan dengan kecepatan yang tidak Aman. aman dan Yang tidak seterusnya. aman. Kemudian kita cek lagi, kenapa kok bisa itu terjadi? Penyebab dasarnya apa? Nggak Oh, didengar, Guru. ternyata keterampilan pengemudinya masih terbatas. atau kurang atau tidaknya Kurang memahami atau prosedur memahami prosedur. dan lain sebagainya. Terus sistem kontrolnya bagaimana? Oh, ternyata lemahnya sistem kontrol Lemahnya diri sistem untuk kontrol menjaga dari keselamatan sendiri maupun orang orang lain. lain. Jadi kita tahu faktor-faktornya sampai faktor yang paling dasar. Nah, yang kedua, metode analisanya yaitu cause and effect diagram atau biasa disebut diagram fishbone. Artinya apa diagram fishbone? Diagram Fish apa fish artinya? Fish artinya apa? Ikan. Bone artinya Mau dipasang. tulang. Mau kita Diagram tulang ikan, ya. Nah, ini karena kenapa disebut diagram tulang ikan? Karena bentuknya mirip tulang ikan, nih ya, bentuknya mirip tulang ikan. Nah, ini analisa selanjutnya ya. Kalian kalau ada kecelakaan, kalian bisa analisa pakai diagram fishbone ini atau tadi. Nah, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bertumpuk. Digunakan untuk memilih mana masalah yang harus diutamakan. Bisa digunakan untuk mencari sebab suatu kejadian. Nah, umumnya cabang tulang ikan bertemakan aspek manusia, mesin atau alat kerja, cara kerja, aturan kerja, dan lingkungan kerja. Isi sampai sekecil atau sedetail mungkin pada setiap cabangnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, misalnya ada jembatan ambruk. Kalian tulis dulu nih, alat kerja, mesinnya apa. Kemudian manusianya bagaimana, lingkungannya kenapa, cara kerjanya bagaimana, apakah sudah sesuai, yang dikerjakan apa aja, peraturannya bagaimana. Nah, misalnya jembatan ambruk, alat kerjanya, oh, si mesin truk yang lewat itu, padahal baru diservis, tapi ternyata remnya itu vakum, rusak, atau blong gitu ya. Kemudian di sisi lain jembatannya itu ternyata kurang kokoh. Karena apa? Karena materialnya dari kayu. Kemudian manusianya, misalnya supirnya tertidur atau sambil kebiasaan merokok misalnya, jadi tidak fokus gitu. Nah, kemudian kaget ada jembatan, kemudian dia nginjak rem gitu ya. Kemudian lingkungannya apa pas saat kejadian itu? Oh, ternyata pas kejadian itu hujan deras gitu ya. Hujan deras, kemudian tanahnya gembur sehingga jembatannya ya, sama penyangganya jadi kurang kuat dan lain sebagainya. Kalian bisa analisa sedetail mungkin. Nah, ini tugas kedua kalian ya. Nanti kalian buat diagram kayak gini, diagram fishbone kayak gini. Ininya kecelakaannya bebas menurut kalian. Apalah, misal terbakar oven apa gitu misalnya ya. Nah, kalian analisa satu-satu. Alat kerja mesinnya kenapa kira-kira kok bisa terbakar, terus manusianya kenapa, apakah ada yang salah pengguna manusianya, oh dia masuk tidak sesuai SOP dan lain sebagainya. Kalian tulis nanti gitu ya. Ya, Pak. Tulis pakai kertas gitu, Pak. Terserah mau tulis di kertas, mau tulis di Word, terserah, atau mau diketik boleh. Nah, ini ya. Setelah kalian buat itu, kalian buatkan action plan atau tindakan perencanaan. Misal tadi kalian sudah dapatkan tuh hujan deras, tanah gembur, jembatan kayu. Oh, gimana menanggulanginya? Kira-kira, oh ya udah bikin jembatan baru gitu. Dilarang pulang lebih cepat gitu. Drivernya di training lagi biar lebih hebat gitu, lebih bisa mengatasi kondisi. Target waktunya kapan? Oh, ini pembuatannya 1 tahun gitu. Oh, ini besok harus segera dilaksanakan gitu. Kemudian PIC atau penanggung jawabnya siapa? Oh, HR gitu, Iwan misalnya gitu. Paham ya? Maaf, Bang.
nambah daya. Bagaimana? Kalian tulis kesimpulannya apa? Kesimpulannya jembatannya runtuh, tiang penyangga kurang kuat, tanah bergeser, jembatan ambruk saat truk direm, dan lain sebagainya. Oke, kerugiannya kalian tulis juga kira-kira. Misalnya tadi jembatan ambruk, oh ya berarti angkutan limbah terlambat. Ongkos angkut truk dari dasar ke kali ke bengkel, perbaikan truk, kalian tulis kayak gitu. Kerugiannya apa aja. Oke, kemudian ini evaluasi action plan-nya. Oh, bikin jembatan baru ini target selesainya kapan? Kalian tulis tanggal berapa, penanggung jawabnya siapa, pencapaian targetnya apakah sudah selesai, sudah tercapai, sudah terlaksana, atau masih dalam proses. Itu kalian buat. Nah, itu ya. Nah, kemudian laporan kronologi kecelakaan. Nah, ini adalah form laporan kronologi kecelakaan. Ini kalian nggak usah buat ini. Ini buatnya tadi yang diagram fishbone itu sampai sini, sampai sini aja, sampai sini nih. Kalian buat lagi versi kalian sendiri, ya. Nah, kalau ini misalnya di dalam suatu perusahaan terjadi kecelakaan. Nah, terus kalian saksinya, kalian wajib untuk mengisi Formulir kronologi. ya kronologi kecelakaan, laporan kronologi kecelakaan. Kalian tulis judulnya apa, perusahaannya apa, cabang mana, alamatnya mana, kategori kecelakaannya itu apa, industri atau proyek atau kantor. Kemudian kondisi korbannya bagaimana, apakah meninggal, catat tetap, apakah luka-luka, tanggal kejadiannya tanggal berapa, jam berapa, lokasi kejadiannya di mana, alat atau bahan subjek penyebab kecelakaannya itu apa, misalnya tangga kalau jatuh, dan lain sebagainya. Seksi departemennya apa, jumlah korbannya berapa, gitu ya, kalian tulis gitu. Ini sebagai gambaran aja ketika kalian nanti di perusahaan terus ada kecelakaan kerja, kalian disuruh buat kayak gini. Kalian bisa, intinya kalau kalian disuruh nulis kronologi kecelakaan, tulis faktanya. Jadi apa yang kalian lihat, bukan asumsi kalian. Misal orang jatuh di tangga, kalian cukup tulis orang jatuh di tangga di tempat ini, tangganya patah gitu. Kalian nggak perlu bilang karena kayaknya itu tangganya udah aus. Nah, kalau ada kayaknya gitu, nggak perlu kalian tulis di laporan kronologi. Kayaknya karena orangnya itu ngantuk di atas naik tangga tapi ngantuk gitu. Nah, itu belum valid kan? Kalian tulis fakta-faktanya aja gitu. Paham ya? Ya, Pak. Kemudian laporan analisa kecelakaan. Ini setelah dianalisa, kalian buat laporan juga. Oke, udah. Nih tugas kalian. Yang kedua adalah ini, menyusun ringkasan tentang sistem pelaporan insiden. Ini kalian cukup tulis aja, tulis ulang. Kalian nggak usah mikir, nggak usah ngapa-ngapain. Saya cuma minta tulis ulang ini. Nih, tulis ulang ini ya. Tulis ulang ini aja, yang nomor 1 tuh. Tugasnya, Pak. Tulis ulang ini, jangan copy paste, tapi tulis ulang, ya. Jangan di screenshot, kemudian kalian kirim ke saya, tidak akan saya nilai. Oke. Kemudian yang kedua, tugasnya yaitu buat satu analisa tentang insiden investigasi dengan diagram fishbone. Ini ya, kalian buat nih, kalian tulis. Ini misalnya kecelakaan kalian apa, terserah kecelakaannya apa aja. Tapi jangan jembatan ambruk, jangan sama. Terus kalian buat nih alat kerja manusia apa aja yang membuat itu jadi kecelakaan. Kalian tulis. Ini action plan-nya. Bagaimana? Kalian tulis kesimpulannya. Kalian tulis kerugiannya. Kalian tulis evaluation action plan-nya seperti apa gitu. Oke? Oke ya, teman-teman. Oke, Pak. Oke. Ditulis pakai kertas biasa, Pak. Kertas biasa, Bu. Ya. Jangan lupa kalau Oke, Pak. kumpul itu ditulis namanya di kertasnya. Nah, jangan biasakan tulis namanya di WhatsApp. Nah, ini Pak, saya nama ini tulis di kertas tugasnya, oke?
Ya, Pak. Oke, itu sudah selesai materi kita. Sekarang yang belum absen siapa tadi? Khairul, Pak. Khairul Rahman. Saya Pak, Iman saya Pak. Bentar. Saya share dulu. Zulkiflin mana Zulkiflin? Zulkiflin udah. Zulkifli nih, Pak. Kemudian Muhammad Dika Perdana, mana Muhammad Dika Perdana? Zulkifli. Muhammad Dika Perdana ada nggak? Zulkifli. Sudah tidur. Muhammad Dika Perdana nggak ada. Tidur itu, Pak. Iwan Iswandi mana Iwan Iswandi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Zulkifli hadir, Pak. Sudah tugasmu belum? Hadir ya Fandi Pak. Sampai maruan. Iwan Iswandi hadir. Izil Suhadli Fahru Rozi mana? Gimana tugas saya, Pak? Izil Suhadi mana Izil Suhadi? Saya rangkum ulang tugas saya, Pak. Nanti dikumpulkan. Oke. Imam Anugrah mana Imam Anugrah? Mana ini Imam Anugrah ada enggak? Uja. Izin hadir, Pak. Kumpul itu kan. Imam Anugrah ini siapa? Namanya siapa? Imam Anugrah. Imam Anugrah. Pak, saya kumpulkan nanti tugas, Pak. Mau dirangkul ulang dulu, Pak. Ya, Izil hadir. tugas ya. Yang belum tugas silakan dikumpulkan. Yang tugas pertama. Kemudian tugas kedua jangan lupa. Tugas kedua gampang. Tugas kedua. Tugas kedua juga lain. Itu pada tadi. Yusril Mahendra mana Yusril Mahendra? Oke. Muhammad Fauzi mana Muhammad Fauzi? Muhammad Fauzi ada enggak Muhammad Fauzi? Miftahul mana Miftahul? Miftahul mana Miftahul? Ada? Nesa Juwita mana Nesa Juwita? Ada? Hadir, Juwita? hadir Nesa. Hadir. Mana Nesa Juwita mana? Muhammad Anugrah mana Muhammad Anugrah? Hadir Pak. Besok kamu. Muhammad Anugrah mana Muhammad Anugrah? Lalu Yodi mana lalu Yodi? Mana orangnya? Ini Pak. Herul Amrin mana Herul Amrin ada nggak? Muhammad Fauzi tadi deh. Khairul Rahman. Jul Ardiansyah. Ada nggak Jul Ardiansyah ini? Zulkiflin sudah. Muhammad Alfian mana Muhammad Alfian? Juni Aditya mana Juni Aditya? Oke, sudah saya absen semua ya. Oh, Julian Saputra. Oke. Ya sih, dua. Kamu kan. Ada yang belum saya absen? Ada yang belum saya absen?
Silakan Resen angkat tangan, tulis namanya kalau belum. Kalau sudah, Muhammad Gilang, Pak. Muhammad Gilang belum. Muhammad Gilang. Muhammad Gilang belum. Muhammad Gilang. Oke. Siapa lagi? Sudah. Muhammad Gilang sudah, Pak. Sudah, Muhammad sudah, Gilang. Muhammad Gilang sudah. Siapa yang belum? Pendi Rawansa, Pak. Siapa? Jul Ardiansa hadir. Sudah, Jular Diansyah sudah. Muhammad Albian, Pendi Rawansa. Muhammad Alfian. Muhammad Alfian sudah, Muhammad Alfian. Rais, Pak. Pendi Rais Rawansa. sudah, Rais. Yang belum saya absen tadi, yang belum saya absen tadi. Oke, sudah ya. Rais. Kalau Ini mainnya. Ini Jamali. kalau sudah jangan lupa tugasnya. Khairul Rahman, Pak. Khairul Rahman. Ya, Pak. Sudah. Nah. Oke, saya stop dulu recordingnya.